Apa? Mata Hani terbuka dan dia menatap wanita itu dengan nggak percaya. Rasa kantuknya benar-benar hilang. Manning melingkarkan tangannya di lututnya saat dia duduk di tempat tidur. Wajahnya menoleh ke samping, seolah-olah dia nggak berbicara. Saat Hani meragukan apakah dia salah dengar atau tidak, wanita itu meregangkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya dengan tekad yang jelas di matanya. Aku punya metode untuk mengembalikan sedikit kekuatan sihir saudara Han untuk sementara. Meskipun hanya berlangsung sesaat, itu akan sangat membantu ketika Anda mendaki gunung. Namun, selain membawa saya pergi dari tanah ini, saya memiliki syarat lain untuk bantuan saya. Setelah Manning mengatakan ini, ekspresinya tampak aneh, menyebabkan Hanli merasa sedikit ragu. Hanli menatap wanita itu dan berbicara dengan nada berat. Bukannya aku nggak percaya padamu, tapi bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir terjebak di sini, nggak mampu memulihkan kemampuannya. Apakah rekan Taoismei bercanda? Pada saat itu, ekspresi Hanli dipenuhi dengan keraguan, tetapi juga mengandung sedikit harapan. Jika dia bisa memulihkan kekuatan sihirnya untuk sementara, peluangnya untuk melarikan diri hampir pasti. Bahkan jika itu hanya kekuatan sihir untuk waktu yang singkat, itu udah lebih dari cukup. Kantong penyimpanannya memiliki beberapa barang yang gak membutuhkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Dengan kekuatan luar biasa mereka, keselamatannya akan lebih terjamin. Adapun kantong binatang rohnya, meskipun kumbang pemakan emas dan laba-laba giok darah membutuhkan indera spiritual untuk dikendalikan, dia hampir nggak menggunakan mutiara jiwa menangis di dalam tubuhnya untuk mengendalikan binatang jiwa menangis. Meskipun binatang umbra itu bukan roh jahat, mereka diringkas dari umbraki, sesuatu yang mengingatkan pada Yinki. Mereka seharusnya mudah untuk dikendalikan dan gak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Dengan pemikiran itu, Hani menjadi bersemangat. Dengan ekspresi ragu-ragu, Manning berbisik. Meskipun wanita kecil ini nggak memiliki akar spiritual yang bermutasi atau akar spiritual surgawi, saya memiliki konstitusi sumsum ponik giok sementara. Saudara Han seharusnya tahu apa artinya ini. Melalui teknik rahasia, saya akan dapat memberikan ki spiritual transien saya kepada saudara Han. Ki spiritual transien adalah kekuatan spiritual yang sangat murni dan akan mampu menangkal ki pemadaman roh sejenak. Tentu saja, ki spiritual transien pada akhirnya akan menyebar dan rekan Taois sekali lagi tanpa kekuatan sihir apapun. Konstitusi sumsum ponik giok sementara. Hani tertegun sejenak, tapi segera setelah itu, dia mulai memeriksa wanita itu dengan tatapan aneh saat wajahnya menunjukkan sedikit pemahaman. Manning pelan berkata, itu benar. Jika rekan Taois meragukan saya, Anda bisa memeriksa saya untuk mengetahui bahwa kata-kata saya tidak salah. Pada saat yang sama, sedikit rona merah muncul di wajahnya. Anda harus memaafkan saya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hani berdiri dan berjalan mendekat. Dengan sesuatu yang begitu penting, dia nggak punya pilihan selain memastikan. Pada saat itu, Manning memaksa dirinya untuk tenang sambil menyingsingkan dengan bajunya memperlihatkan lengannya. Lengan itu memiliki bintik tokek sinabar di atasnya. Tokek sinabar adalah tanda yang memberitahu apakah seseorang itu perawan atau tidak. Saat Hani melihat lengannya, wanita itu mengatupkan giginya dan dia dengan ringan menekan ibu jarinya ke tempat itu sebelum dengan cepat melepaskannya. Hati Hani bergerak saat dia melihat dari samping tempat tidur. Dia melihat tokek sinabar secara bertahap memudar untuk mengungkapkan pola poniks perak. Kecemerlangan yang mengalir membuatnya tampak sangat hidup. Hani bergumam dengan terkejut. Jadi, ini poniks jiwa giok sementara. Rekan Taois sekarang harus tahu bahwa saya berbicara dengan jujur. Manning melirik Hani untuk memastikan bahwa dia telah melihatnya dan buru-buru menggulung lengan bajunya dengan ekspresi memerah. Hani menganggukkan kepalanya dan diam-diam kembali ke tempat duduknya saat dia mulai berpikir. Meskipun Manning gak dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki akar spiritual yang luar biasa, dia masih memiliki konstitusi langka yang jarang terlihat, bahkan sekali dalam 100 tahun. Kehadirannya harus dirayakan di dunia kultivasi dan semua orang harus tahu keberadaannya. Meskipun hanya kultivator wanita yang dapat memiliki konstitusi ini dan gak memberikan bantuan apapun di jalur kultivasi, mereka akan sangat diminati oleh banyak kultivator pria.
Ini karena begitu wanita itu memasuki tahap pembangunan fondasi, tubuhnya akan menghasilkan untayan ki spiritual transien murni. Ki spiritual transien ini dikenal sebagai salah satu dari 7 kekuatan spiritual murni di dunia. Meskipun gak ada gunanya bagi seorang wanita, itu dapat dengan mudah membersihkan esensi pria dan memungkinkan kultivasi mereka berkembang pesat. Meskipun efek pembersihan esensi ini memiliki nilai yang lebih rendah untuk kultivator kelas yang lebih tinggi, itu masih sebanding dengan pil obat langka kuno. Namun, ki roh transien ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada seorang pria dengan sukarela. Nggak ada cara untuk mengekstraknya secara paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Selanjutnya, sepanjang hidupnya, dia hanya akan bisa memberikan ki spiritual transien sekali. Dia nggak akan bisa menghasilkan lebih banyak semangat ki selama sisa hidupnya. Selain itu, jika dia kehilangan keperawanannya sebelum ki spiritual transien ditransmisikan, itu akan lenyap. Hanli sebelumnya telah menelusuri catatan yang terkait dengan masalah ini. Setelah mengingatnya, Hanli merasa bahwa jika dia memperoleh ki spiritual ini, mungkin saja dia bisa menggunakan sedikit kekuatan sihir. Bagaimanapun, ki spiritual transien adalah salah satu dari 7 ki roh murni di dunia. Paling tidak, itu seharusnya memungkinkan dia mengakses penyimpanan dan kantong binatang rohnya. Dengan pemikiran itu, Hani mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke wanita cantik itu, dan dengan tenang bertanya, "Nona Mei, bisakah Anda memberitahu saya kondisi Anda yang lain?" Setelah beberapa keraguan, Mei Ning dengan tegas berkata, "Sederhana saja, saya berharap saudara Han menemukan kakak laki-laki saya dan membawanya keluar dari alam umbra." Setelah beberapa pertimbangan, Hani menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir saya hanya akan dapat memenuhi kondisi itu setengah jalan." Setengah jalan? Mei Ning memasang ekspresi aneh. Jelas dia nggak mengerti apa yang Hani maksud. "Iya, ada alasan lain mengapa saya nggak bisa tinggal di alam umbra terlalu lama. Karena itu, saya hanya bisa setuju untuk melakukan yang terbaik dan menghabiskan 3 bulan mencari saudara Anda. Jika saya nggak dapat menemukannya dalam waktu itu, maka saya harus segera berangkat." Setelah beberapa pemikiran dan merasa bahwa Hanli nggak akan mengalah tentang masalah ini, Mei Ning menganggukkan kepalanya dan setuju. "Tempat ini nggak begitu besar. Anda seharusnya dapat menemukannya pada waktu itu." "Baiklah, saya terima." Hanli tersenyum pada penerimaan jujurnya. Mei Ning kemudian menatap Hanli dan pelan berkata, "Meskipun aku baru mengenalmu sebentar, aku nggak percaya bahwa aku telah salah menilaimu. Karena itu, untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya bermaksud menepati janji, saya akan memberi Anda ki spiritual transien kapanpun Anda meminta. Jika saudara Han menginginkannya sekarang, maka saya nggak akan ragu untuk memberikannya kepada Anda." Hanli terkejut wanita itu berbicara begitu belak-belakan. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat, sebelum ekspresinya dengan cepat kembali normal. Alam umbra sangat berbahaya, dan kejutan hampir pasti akan terjadi. Akan lebih baik jika saya segera memulihkan kekuatan sihir, sehingga saya dapat mengambil beberapa harta. Kalau tidak, kita mungkin tidak siap ketika bahaya datang mengetuk. Ketika Mei Ning mendengar Hanli, dia mengangguk tanpa terkejut sedikit pun, tetapi dia segera memikirkan sesuatu, dan sedikit rona merah muncul di wajahnya. Dia berbisik, "Jika saya masih memiliki kekuatan sihir, saya akan dapat dengan mudah memberi Anda ki spiritual transien hanya dengan sentuhan tangan. Tetapi dalam keadaan ini, saya hanya dapat mentransfernya kepada Anda melalui kontak mulut ke mulut." Ketika Mei Ning mengatakan kontak mulut ke mulut, dia menundukkan kepalanya, dan suaranya hampir nggak bisa didengar. Hani terkejut, tetapi setelah melihat rasa malu Mei Ning yang menyayat hati, detak jantungnya semakin cepat. Untuk memulihkan kekuatan sihirnya, dia harus mencium wanita cantik itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan nggak pernah terpikirkan oleh Hanli, membangkitkan sensasi aneh di hatinya. Udara di dalam ruangan mendadak menjadi hangat. Melihat Mei Ning diam-diam menundukkan kepalanya,
Hani tahu Manning gak akan mengambil inisiatif meskipun memiliki sedikit pengalaman dalam hal ini. Lagi pula, mereka nggak memiliki hubungan yang sangat intim. Dengan pemikiran itu, Hani tanpa berkata-kata berdiri dan tiba di sisi ranjang batu dengan kabur, duduk dekat di sisi Manning. Manning tanpa sadar memundurkan tubuhnya ke belakang, tetapi lengan Hani melingkari pinggangnya, menahannya di tempatnya. Jantung wanita itu mulai berdebar kencang saat dia mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat senyum misterius Hani, dia menundukkan kepalanya lagi dengan wajah memerah. Namun, Hani mengangkat kepalanya dengan tangannya yang bebas dan mencegahnya untuk berbalik. Manning merasa pikirannya benar-benar kosong saat jantungnya berdebar. Hani menarik napas dalam-dalam dan mencium aroma samarnya. Kemudian ketika dia melihat pesona malu-malu yang terpancar dari mata Manning, hatinya menjadi kuat dan dia nggak bisa lagi menahan diri. Dia menundukkan kepalanya dan dengan keras menekan bibirnya ke bibir Manning. Itu sangat harum dan bahkan sedikit manis, membangkitkan perasaan ekstasi. Saat ini terjadi, mata Manning menjadi lemah dan putus asa. Tetapi beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali bantalannya dan dia dengan lemah berusaha mendorong Hani menjauh. Meskipun dia sudah membuat persiapan untuk apa yang akan dilakukan Hanli, dia menjadi diliputi rasa malu saat menghadapi hal yang nyata dan menjadi benar-benar bingung. Meskipun wanita ini memiliki banyak pelamar, dia nggak pernah berhubungan intim dengan salah satu dari mereka. Ciuman itu membuatnya dipenuhi dengan keinginan. Ketika dia mendorong tangannya ke Hanli, Hanli dengan kasar menekan tubuh lembutnya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka berada di tempat tidur, dia dengan rakus melahap bibirnya dengan bibirnya, seolah-olah itu adalah ambrosia. Mengingat kekuatan rendah Manning, dia telah kehilangan harapan untuk membebaskan diri begitu dia memasuki pelukannya. Meskipun Manning telah berjuang dengan lemah untuk sesaat, dia akhirnya melepaskan semua perlawanan dan menutup matanya, menghirup aroma maskulin pekat yang mengelilinginya. Pipinya merona merah saat bulu matanya yang panjang berkibar dan pikirannya menjadi bingung dan tersesat. Untuk sementara waktu, wanita itu benar-benar lupa untuk memberikan ki spiritual transien. Namun, karena keinginan kuat Hanli, dia bisa mendapatkan kembali kejelasan dari hasrat gilanya setelah beberapa saat. Hani berpisah dengan Manning untuk sementara waktu dan mendekatkan mulutnya ke telinga kecilnya yang halus. Dia terkekeh dan berkata, "Nona Mei, meskipun perasaan seorang pria dan seorang wanita yang bersama benar-benar indah, jangan lupa untuk memberikan ki spiritual transien kepadaku." Ketika Manning mendengar ini, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi merah tua. Perilaku kasar Hani dari sebelumnya kini telah menghilang. Dia dengan lembut menekan bibirnya ke mulut kecilnya dan mulai merasakan sensasi dingin perlahan memasuki tubuhnya dari bibir mereka. Hani gak berani lalai, dia buru-buru turun dari Manning dan duduk bersila ke samping saat dia mulai mengedarkan ki spiritual ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Manning duduk tegak di tempat tidur dan dengan bingung meluruskan jubahnya yang acak-acakan dengan wajah merah. Untuk sementara waktu, dia nggak mampu mendapatkan kembali bantalannya. Wanita itu dengan ragu-ragu mengintip Hanli dan melihat bahwa matanya tertutup, menyebabkan dia tanpa sadar menghela nafas lega. Dia kemudian berdiri dari tempat tidur dan berjalan ke kursi yang awalnya diduduki Hanli. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia mulai menatap ekspresi tenang Hanli. Setelah waktu yang gak diketahui, Hanli akhirnya membuka matanya dan melihat ekspresi khawatir di mata Manning. Pada saat itu, Manning buru-buru memalingkan wajahnya, gak berani menatap tatapan Hanli. Hanli tersenyum saat melihat wanita itu bingung, namun senyumnya segera menghilang saat dia menampar kantong penyimpanannya. Benda mulai terus muncul dengan kilatan cahaya putih, muncul di sisi Hanli. Gak lama kemudian, tumpukan besar telah terbentuk. Ada bahan seperti kulit binatang iblis di antara barang-barang itu. Nggak diketahui untuk apa Hanli menggunakannya. Kamu bisa menggunakan kekuatan sihir. Meskipun Manning percaya pada ki spiritual transiennya, dia berteriak kegirangan saat melihat bahwa Hanli benar-benar dapat menggunakan kantong penyimpanannya. Hanli tersenyum dan berkata,
Aku nggak memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mengeluarkan teknik sihir tingkat rendah. Tapi membuka kantong penyimpanan seharusnya nggak menjadi masalah. Setelah memastikan bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan, dia menyimpan harta karun kuno seperti cermin emas, keranjang bunga, dan lonceng perak ke dalam kantong penyimpanan dengan lambaian lengan bajunya. Ketika Manning melihat ini, dia kewalahan sejenak. Ekspresi aneh muncul di wajahnya ketika dia melirik tumpukan barang di sisi Handi. Merasa ada sesuatu yang salah, dia dengan ragu bertanya, "Kakak Han, aku belum menanyakan ini padamu. Apakah Anda seorang kultivator pembangunan fondasi?" Handi nggak berniat menyembunyikan apapun dan dengan terbuka menjawab, "Tentu saja tidak, saya seorang kultivator formasi inti." Apa? Meskipun Manning sudah menduga ini, dia tidak bisa tidak berteriak kaget. Hani terkekeh dan gak mempedulikan perubahan ekspresi tiba-tiba wanita itu. Dia menampar kantong binatang roh di sisinya, memanggil monyet kecil dalam sekejap kecemerlangan. Anehnya, binatang jiwa menangis sangat bersemangat begitu muncul. Dia mengendus-ngendus Hani beberapa kali sebelum melompat-lompat di sekitarnya. Hati Hani tergerak melihat pemandangan itu. Karena belum mengenali binatang yang terkenal ini, Manning hanya melirik monyet dengan ekspresi penasaran. "Nona Mei, tetap di sini sebentar. Saya ingin memanfaatkan kekuatan sihir saya yang tersisa dan mengurus beberapa hal," kata Hani dengan tenang. "Beberapa hal?" Wanita itu mengerjap dengan sedikit kebingungan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hani mulai menyimpan berbagai barang di antara jubahnya dan pergi dari kamar tanpa memperhatikan barang-barang yang ditinggalkannya. Setelah meninggalkan ruangan, Hani melihat sekeliling. Langit tampak sama seperti biasanya karena nggak ada perbedaan siang atau malam. Tapi bagaimanapun, pergerakan di desa jauh lebih sedikit. Kemungkinan besar, sebagian besar orang telah tertidur. Hani memberi isyarat kepada binatang jiwa menangis dan memasukkannya ke lengan bajunya dengan cepat. Dia kemudian tersenyum pada Manning sebelum dengan percaya diri berjalan pergi. Adapun Manning, dia hanya tetap di kamar dengan kebingungan kosong di wajahnya. Hani berjalan melewati desa dengan gerakan yang sangat gesit, menghindari tatapan orang lain. Dalam sekejap, dia berhenti di depan salah satu bangunan besar di desa. Setelah melihat sekilas ke sekeliling, dia mendorong pintu tanpa ragu-ragu dan berjalan masuk. Ekspresi Handi kemudian mengungkapkan kegembiraan. Seperti yang dia duga, ini adalah salah satu bangunan yang menyimpan air gelap. Handi mengeluarkan beberapa wadah kosong berkapasitas besar yang sebelumnya dia ambil dari kantong penyimpanannya dan mengisi sekitar setengah dari air gelap di dalam bangunan sebelum pergi. Kemudian setelah berbelok beberapa sudut, dia melihat sebuah bangunan batu dengan model yang gak biasa. Ekspresinya bergerak dan dia berhenti di tempat. Jika dia nggak salah menebak, ini pasti kediaman pria parubaya bermarga Feng. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan sihirnya yang sedikit mulai memudar. Hani menyapu pandangannya ke sekelilingnya, memastikan bahwa nggak ada orang di dekatnya. Dia menampar kantong binatang rohnya dan mengeluarkan satu kumbang pemakan emas yang tercemar hitam, diam-diam terbang keluar. Kemudian dengan susah payah, dia berhasil memerintahkannya dengan sedikit indera spiritual. Serangga itu kemudian melesat menuju ruang batu dengan suara mendengung dan menyelinap masuk melalui celah kecil. Bangunan itu sangat sunyi. Hani dalam hati mencibir dan berjalan kembali ke kediamannya tanpa melihat ke belakang. Pada saat dia berbelok di tikungan, dia mendengar ratapan menyedihkan dari kediaman pria parubaya itu. Hani mengerucutkan bibirnya dan tanpa ekspresi melanjutkan perjalanannya. Namun, gangguan itu sudah mulai menarik perhatian warga. Karena pria parubaya itu pasti akan datang untuk membalas dendam, akan lebih baik untuk menanganinya dengan bersih. Mumpung Hani masih bisa menggunakan kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Jika tidak, pria itu akan tetap menjadi kekhawatiran di benaknya. Kekuatan sihir yang tersisa yang telah dihasilkan oleh ki spiritual transien telah menghilang pada saat dia kembali ke kediamannya. Demikian juga indera spiritualnya sekali lagi nggak mampu meninggalkan tubuhnya. Hanli hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan saat dia bergegas kembali.
Setelah berjalan ke kamar, dia menemukan Meining berbaring di tempat tidur. Dari ritme nafasnya yang lembut, sepertinya dia tertidur beberapa waktu yang lalu. Ketika Hani melihat sosoknya yang sedang tidur, dia mengingat ciuman itu nggak lama sebelumnya, dan merasakan hatinya bergolak. Tetapi setelah melihat sosok wanita itu dengan dingin meringkuk di tempat tidur, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil sepotong besar kulit binatang iblis dari tumpukan bahan di atas meja dan meletakkannya di atas wanita itu. Meining segera mengendurkan ekspresinya dan dia tanpa sadar menggulung kulit binatang itu di sekelilingnya. Tetap tertidur lelap. Hani tidak bisa menahan tawa saat melihatnya. Meskipun wanita itu memiliki tubuh yang jauh lebih unggul dari manusia biasa, dia masih anggota dari jenis kelamin yang lebih adil. Dan baik pikiran maupun tubuhnya pasti lelah dari semua yang terjadi. Akibatnya, dia nggak sengaja tertidur. Hani tersenyum dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke tumpukan bahan di atas meja dengan ekspresi aneh muncul di matanya. Nggak lama kemudian, Meining pelan terbangun dari tidurnya. Sebelum matanya sepenuhnya terbuka, dia mendengar suara yang tenang berbicara. "Jika rekan Taoist Mei sudah bangun, maka tolong bangun. Kita akan sibuk dengan persiapan selama 2 hari ke depan." Setelah dia mendengar kata-kata Hanli, wajahnya memerah dan dia duduk. Secara alami, kulit binatang iblis itu jatuh sebagai hasilnya. Ini mengejutkannya dan dia melirik ke arah suara Hanli dengan ekspresi rumit. Hanli saat ini sedang duduk di kursi dan sedang memegang sepotong kulit binatang iblis yang agak besar. Setelah Meining bangkit, dia tersenyum padanya. "Apakah rekan Taoist Mei kebetulan terampil dalam menjahit? Saya memiliki beberapa kulit binatang iblis atribut api tingkat tinggi. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk mengubahnya menjadi pakaian, sehingga kita dapat menahan angin dengan lebih baik." Rasa malu Meining memudar setelah melihat bahwa Hani nggak mengungkit masalah ciuman kemarin. Tetapi untuk beberapa alasan yang nggak diketahui, dia juga merasakan sedikit kekecewaan yang nggak terlukiskan. Tetap saja, wajahnya sedikit tersipu saat dia menjawab, "Aku bisa mencobanya, tapi aku akan membutuhkan jarum dan benang." Hani meraih jarum biru samar di atas meja dan menyerahkan kepadanya. Kulit binatang iblis ini agak sulit. Hanya alat sulap jarum terbang yang bisa menembusnya. Anda juga akan menggunakan tendon binatang untuk menjahit kulit bersama-sama. Pada akhirnya, kita hanya akan menggunakan ini untuk menahan angin yin. Jadi nggak ada gunanya peduli dengan penampilan. Jarum itu adalah harta sihir kelas atas yang sangat tajam. Hani telah mendapatkannya dari beberapa kultivator malang yang sudah dia lupakan. Dia merasa bahwa itu akan terbukti sangat berguna saat ini dan mengeluarkannya dari kantong penyimpanannya. Meining menggigit bibirnya dan dengan lembut berbisik, "Aku akan melakukan yang terbaik." Hani mengangguk dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain. Ketika dia mendengar langkah kaki dari luar, suara seorang lelaki tua segera menyusul. "Apakah rekan Taoist ada di dalam?" "Siapa itu?" Hani bertanya bingung. Dia merasa bahwa suara itu agak familiar, dan segera teringat bahwa itu suara milik lelaki tua berambut panjang itu. "Hehe, rekan Taoist dan aku mengobrol cukup menyenangkan kemarin di atas platform batu." Karena itu adalah kultivator dari hari sebelumnya, Hani merasa canggung untuk menutup pintu. Dan karena dia juga penasaran mengapa mereka tiba-tiba mengunjunginya, dia berjalan menuju pintu dan membukanya, memperlihatkan lelaki tua berambut panjang yang tertawa, dan 2 lelaki tua lainnya di belakangnya. Salah satunya berwajah merah dan berambut putih, sementara yang lain memiliki bungkuk dan aura menakutkan. "Silakan masuk." Hani dengan percaya diri mengundang ketiganya masuk tanpa menanyakan niat mereka. "Jadi ini rekan Taoist Mei." Ketika ketiganya melihat Meining, mereka mengungkapkan sedikit keheranan sebelum dengan tenang memberi hormat kepadanya. Meining membalas salam dan pindah untuk berdiri di samping Hanli. Dia tetap diam, seolah-olah dia menyerahkan masalah ini kepada Hanli. Ketiganya termenung saling melirik. Setelah mereka duduk, Hanli melirik 2 lainnya dan pelan bertanya, "Apakah keduanya juga?" Rekan Taoist menebak dengan benar.
Keduanya adalah rekan kultivator yang datang dari negara besar jin. Ini rekan Taois Yun dari Sekte Jimat Surgawi. Dan ini rekan Taois Jin dari Institut Empat Laut. Hani menganggukkan kepalanya ke mereka masing-masing. Keduanya kemudian memeriksa Hanli sebelum dengan sopan tersenyum kepadanya. Hani dengan tenang bertanya, "Bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian bertiga ke sini?" Ketiga lelaki tua itu tanpa sadar saling melirik. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut panjang itu batuk kering dan berbicara dengan nada yang dalam. Rekan Taois Han mungkin gak mengetahui hal ini. Tetapi tetua Feng, instruktur seni bela diri desa, tiba-tiba meninggal setelah dilahap hidup-hidup oleh makhluk eksotis tak bernama. Dikatakan bahwa serangga eksotis menggigit lehernya dalam tubuhnya. Dan dia meninggal dengan menyedihkan sebagai akibatnya. Dengan ekspresi yang sama sekali nggak berubah, Hani dengan acuh tak acuh berkata, "Oh, jadi seperti itu. Serangga eksotis macam apa yang bisa begitu menakutkan?" Ketiganya kemudian mulai bergumam di antara mereka sendiri, karena mereka nggak dapat mengatakan apakah Hani terkait dengan peristiwa tersebut atau tidak. Pria tua berambut panjang itu menatap Hanli saat dia pelan berkata, "Ini nggak sepenuhnya jelas." Pada saat dia berteriak, dia sudah diambang kematian. Ketika penduduk desa lainnya melihat seekor serangga terbang dari lukanya, mereka segera memukulnya dengan senjata mereka. Tetapi karena serangga itu sangat keras, mereka nggak dapat melukainya sedikit pun. Karena serangga itu berlumuran darah, sulit untuk melihat detail yang tepat dari penampilannya. Dua lainnya dengan sungguh-sungguh menatap Hani dalam diam. Dengan ekspresi yang gak berubah, Hani bersandar di kursinya dan dengan malas berkata, "Apa, mungkinkah kalian bertiga percaya bahwa aku membunuhnya? Apakah kalian bertiga di sini untuk menghukumku?" Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah saat dia terkekeh. "Bagaimana mungkin? Kami benar-benar tidak percaya bahwa rekan Taois Han bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Anda melakukannya, kami akan sangat senang. Manusia fana bernama Feng itu selalu memandang kami dengan jijik hanya karena seni bela dirinya. Lebih baik dia mati." Hani menyipitkan matanya dan menatap ketiganya dalam diam. Mata pria tua berambut panjang itu bergeser dan dia dengan ragu berkata, "Namun saya mendengar bahwa tetua Feng berkunjung ke kamar rekan Taois kemarin. Segera setelah itu dia pergi dengan perasaan kecewa. Selain itu, mereka menemukan bahwa lengannya patah pada saat kematian. Tampaknya bahkan tanpa kekuatan sihir, rekan Taois Han masih memiliki beberapa teknik yang kuat." Setelah mendengar kata-kata mereka, Hani mengangkat alisnya. Tampaknya ketiga orang ini memiliki pengaruh di desa. Mereka benar-benar dapat mengetahui bahwa pria bermarga Feng telah memasuki kamarnya kemarin dan diusir. Setelah beberapa saat hening, suara Hani menjadi dingin. "Bisakah kalian bertiga rekan Taois mengatakan tujuan kalian sebenarnya? Saya nggak tertarik untuk bertele-tele." Mereka saling melirik dengan ekspresi ragu-ragu saat melihat Hani begitu langsung. Nggak ingin berbicara dalam lingkaran, ekspresi Hani menjadi nggak sabar. "Karena kamu nggak mau berbicara, maka aku nggak akan memaksamu. Bagaimana kalau kamu kembali lain waktu?" Didorong oleh kata-kata Hanli, lelaki tua bungkuk itu berkata, "Rekan Taois Han, apakah Anda tertarik untuk mengatur desa bersama kami?" "Maksud kamu apa?" Hani mengerutkan kening, udah bisa menebak apa maksudnya. Melihat bahwa temannya telah mencapai poin utama dari masalah ini, lelaki tua berambut panjang itu mengungkapkan segalanya. "Karena kita adalah sesama kultivator, saya akan berbicara terus terang." Tentunya rekan Taois melihat, selain kepala sesepuh, semua yang lain adalah manusia. Mereka memegang kekuasaan yang lebih besar di desa karena mereka ada di sini sebelum kita. Para kultivator sejajar dengan manusia, makan dan kelaparan seperti yang mereka lakukan. Manusia bahkan meminta kita mempertaruhkan hidup kita untuk berburu binatang umbrah. Sebaliknya, kami adalah satu-satunya yang mampu menggunakan mantra dengan permata binatang umbrah. Namun, mereka semua memegang permata di tangan mereka. Sangat memalukan diperlakukan sebagai penjahat tanpa alasan.
Karena itu, kami para kultivator telah bergandengan tangan untuk memegang otoritas di desa. Apakah rekan Toisan mau bergabung dengan kami?